Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan tumbuh tanaman hortikultura bagian ke-1, yaitu mengenai faktor lingkungan. Seperti halnya organisme lain, tumbuhan juga tumbuh dan berkembang, dimulai dari biji yang ditanam, kemudian disiram secara berkala dengan air, dan dengan adanya daya dukung lingkungan yang sesuai, biji yang ditanam akan mulai berkecambah, kemudian diikuti munculnya akar dan juga daun. Untuk dapat tumbuh dengan baik, tanaman harus memiliki daya dukung lingkungan yang sesuai. Di antaranya adalah faktor iklim seperti cahaya, suhu, dan juga udara. Kemudian ada media tumbuh seperti tanah dan juga air. Faktor utama yang mempengaruhi lingkungan tumbuh tanaman hortikultura adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber cahaya utama yang menghasilkan energi elektromagnetik. Bumi menginterpretasikan radiasi energi melalui atmosfer yang dapat terpantul oleh gas, molekul udara, dan partikel kecil. Radiasi energi yang diberikan oleh matahari sebagian besar diserap oleh tanah sebanyak 51% dan dipantulkan kembali sebanyak 4%. 19% lainnya diserap oleh atmosfer dan juga awan. 20% dipantulkan oleh awan, dan sisa 6% dipantulkan kembali ke atmosfer. Berikut adalah beberapa karakteristik cahaya yang mempengaruhi fisiologi dan anatomi tanaman. Di antaranya adalah intensitas cahaya atau banyaknya kuantitas cahaya yang diberikan sumber cahaya pada tanaman. Kemudian ada kualitas cahaya, berupa panjang gelombang tertentu yang diterima oleh tanaman. Dan yang terakhir adalah fotoperiod atau lama penyinaran. Fotoperiod diartikan sebagai durasi penyinaran gelap dan terang yang diterima oleh tanaman. Tiap karakteristik cahaya juga mempengaruhi tanaman dengan cara yang berbeda. Contohnya, intensitas cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan akar dan juga pertumbuhan batang. Kemudian ada kualitas cahaya dapat mempengaruhi tinggi tanaman dan pembentukan bunga. Dan yang terakhir ada fotoperiod dapat mempengaruhi pembentukan bunga dan masa dormansi. Jika digambarkan dalam sebuah grafik, kurang lebih akan terjadi interaksi antar karakteristik cahaya yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk intensitas cahaya, semakin besar intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman, maka akan meningkatkan laju fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman, dan hal ini akan mendorong semakin banyaknya cadangan makanan yang disintesis oleh tanaman. Tiap kondisi cuaca yang berbeda dapat menghasilkan intensitas cahaya yang berbeda pula. Contohnya, pada kondisi matahari langsung, intensitas cahaya yang dihasilkan dapat mencapai lebih dari 10.000 lux. Kemudian saat matahari pagi, intensitasnya menurun menjadi sekitar 6.000 lux. Matahari tak langsung, intensitasnya menjadi sekitar 3.500 lux. Dan saat senja, intensitasnya berkurang secara drastis hanya sekitar 1 lux. Dan saat malam tiba, intensitas cahaya hanya sebesar 0,1 lux. Dan tentunya, tiap spesies tanaman memiliki kebutuhan terhadap cahaya yang berbeda-beda. Contohnya pada mawar membutuhkan intensitas cahaya dengan kisaran 4.800 hingga 6.450 lux. Begitu pula pada begonia, timun, selada, dan juga tomat. Sedangkan kualitas cahaya merupakan cahaya tampak yang berkisar antara 3.800 hingga 780 panjang gelombang. Cahaya tampak berwarna biru dapat membantu pertumbuhan vegetatif.
dan cahaya berwarna hijau tidak efektif untuk pertumbuhan. Sementara cahaya berwarna merah yang dikombinasikan dengan warna biru dapat membantu pembungaan. Karakteristik cahaya yang akan dibahas terakhir adalah tentang fotoperiod. Secara singkat, fotoperiod adalah durasi penyinaran terang dan gelap. Dengan total 24 jam dalam satu hari, fotoperiod dilambangkan dengan L dan D. L merupakan singkatan dari light atau terang, dan D singkatan dari dark atau gelap. Jika Anda melihat pada jurnal ilmiah tulisan seperti ini, dapat diartikan bahwa kondisi fotoperiod yang digunakan dalam perawatan adalah 14 jam terang dan 10 jam gelap. Berdasarkan kemampuan tanaman terhadap fotoperiod, terdapat 3 kategorisasi. Yang pertama adalah neutral plants atau tanaman yang tidak sensitif terhadap perubahan fotoperiod tertentu untuk pembungaan. Contohnya adalah tomat dan juga terong. Kemudian ada long days plants atau tanaman yang membutuhkan periode terang setidaknya 12 hingga 14 jam. Contohnya adalah wortel dan bawang. Dan yang terakhir ada short days plant atau tanaman yang membutuhkan periode terang setidaknya 8 hingga 10 jam. Contohnya adalah bayam dan juga ubi. Faktor lingkungan selanjutnya adalah suhu. Suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Suhu yang sesuai dapat men-trigger suatu proses enzimatik yang terjadi dalam tanaman, sehingga sangat berpengaruh terhadap laju metabolisme tanaman. Namun, suhu yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi dapat berpotensi untuk menghambat pertumbuhan tanaman. Berikut adalah ilustrasi hubungan suhu dengan germinasi. Tiap spesies tanaman mungkin memiliki kebutuhan suhu tersendiri untuk mampu bergerminasi. Misalnya, pada lobak membutuhkan suhu antara 13 sampai 16 derajat Celcius. Sedangkan pada tomat membutuhkan suhu sekitar 18 hingga 24 derajat Celcius. Jika kebutuhan suhu tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi germinasi. Selain itu, suhu juga sangat berpengaruh terhadap kandungan gula dan kanji dari tumbuhan tersebut, germinasi biji, pertumbuhan akar, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, kerentanan terhadap penyakit, dan juga kemampuan tanaman dalam menyerap air. Tanaman umumnya dapat bertumbuh dan berkembang pada rentang suhu 10-30 derajat Celcius tergantung dari spesiesnya. Tiap spesies tanaman juga memiliki toleransi tersendiri terhadap suhu lingkungannya. Contohnya pada suhu sejuk adalah wortel, apel, lobak, dan juga pir. Sedangkan suhu sedang ada kentang, mawar, tomat, dan juga peach. Dan yang terakhir pada suhu hangat contohnya adalah labu, melon, kopi, dan juga ubi. Faktor lingkungan selanjutnya adalah komponen udara. Udara mengandung beberapa komponen penting seperti karbon dioksida, oksigen, dan juga nitrogen yang penting bagi metabolisme tanaman. Oksigen berperan penting untuk respirasi sel yang diserap oleh tanaman. Kemudian nitrogen penting untuk pertumbuhan daun dan juga batang. Sedangkan karbon dioksida penting untuk proses fotosintesis yang masuk melalui stomata. Oksigen dan karbon dioksida memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup tumbuhan. Keberadaannya di atmosfer tetap terjaga karena adanya siklus oksigen dan juga siklus karbon. Berikut adalah siklus karbon yang terjadi di alam. Karbon di atmosfer diserap dan diikat oleh tanaman, kemudian dimakan oleh hewan herbivor. Dalam prosesnya, hewan herbivor juga melepaskan karbon melalui proses respirasi.
tumbuhan dan hewan yang mati akan terdekomposisi dan juga melepaskan karbon ke udara. Melalui proses yang panjang selama ratusan tahun, bangkai hewan yang terdekomposisi di tanah akan tertimbun dan menjadi bahan bakar fosil yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Kemudian, karbon terlepas kembali ke atmosfer melalui aktivitas pabrik dan pembakaran tidak sempurna. Ilustrasi berikutnya adalah siklus nitrogen. Namun, berbeda dengan siklus karbon, partikel nitrogen yang ada di udara tidak dapat langsung digunakan oleh tumbuhan. Sehingga, nitrogen diserap oleh akar tanaman legum dengan bantuan Clostridium dan juga Azotobacter. Kemudian, dengan bantuan bakteri dekomposer yang berasal dari bangkai hewan, bakteri nitrifikasi mengubah nitrogen menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Setelah itu, terjadi proses nitrifikasi yang mengubah amonium menjadi nitrit dengan bantuan nitrosomonas dan nitrit menjadi nitrat dengan bantuan nitrobakter. Nitrat ini kemudian diserap oleh tumbuhan lain sebagai sumber nitrogen, dan sebagian lagi melalui proses denitrifikasi dengan bantuan bakteri untuk dapat dilepas kembali ke udara dalam bentuk nitrogen. Pada subchapter terakhir, kita akan membahas mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi lingkungan tumbuh tanaman hortikultura. Faktor pertama adalah keasaman. Keasaman tanah dapat menurunkan aktivitas mikoriza pada akar dan juga melepaskan nutrisi-nutrisi yang penting yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti magnesium dan juga kalsium. Kelebihan nutrisi, misalnya pada media air tanaman hidroponik, dapat juga menyebabkan eutrofikasi atau tumbuhnya alga yang berlebihan, sehingga menurunkan kemampuan tanaman dalam memfiksasi oksigen. Selanjutnya, logam berat. Keberadaan logam berat yang berasal dari pabrik dan juga pembakaran yang tidak sempurna dalam jumlah banyak dapat terakumulasi pada tanaman dan memasuki rantai makanan yang menyebabkan penyakit kronis pada manusia. Yang terakhir adalah pestisida. Residu pestisida merupakan zat kimia yang tertinggal pada proses perawatan tanaman. Selain dapat menjadi residu pada bagian tumbuhan, pestisida juga dapat meninggalkan residu di tanah dan mencemari lingkungan. Sama halnya dengan logam berat, residu pestisida ini juga dapat masuk ke dalam rantai makanan. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan materi ini.